Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Setelah membawa Ling Qingshu keluar dari 5 atau 6 mil, Su Yang menghentikan sosoknya yang maju. Dia melihat ke dalam malam, dan sekitarnya sunyi dan gelap. Ling Qingshu juga berhenti, dia juga melihat ada yang salah, terlalu sepi di sini. Siapa? Keluar. Selama kata-kata, Ling Qingshu sudah mengeluarkan pedang dan melihat ke arah di malam yang gelap. Putri kecilku, serahkan semua pil ajaib dan barang-barang yang kamu beli di rumah lelang, dan aku bisa meluangkan 1 hari seumur hidup untukmu. Seorang pria tua berjubah hitam berjalan keluar dari kegelapan, dan begitu suaranya jatuh, seluruh orang itu bergegas. Ling Qingshu selalu waspada sejak dia menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Sekarang lelaki tua berjubah hitam itu bergegas. Ling Qingshu memegang pedang panjang di tangannya dan langsung melindunginya di depan dadanya. Ketika lelaki tua berjubah hitam itu mendekat, Ling Qingshu mengambilnya dengan pedang dan mengambil langsung tenggorokan lelaki tua berjubah hitam itu. Orang tua jubah hitam itu secara alami tidak bisa membiarkan Ling Qingshu berhasil, mencubit jari-jarinya, hantu perisai emas berdiri di depannya. Setelah hantu perisai emas bertabrakan dengan pedang Ling Qingshu, pedang itu langsung patah, tetapi lelaki tua berjubah hitam itu sudah tiba di depan Ling Qingshu. Sekali lagi mencubit keputusan ajaib, ular piton raksasa tiba-tiba muncul di belakang lelaki tua berjubah hitam itu, membuka mulutnya yang mengerikan, dan menggigit langsung ke arah Ling Qingshu. Tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak, lelaki tua berjubah hitam itu langsung mengabaikan Su Yang, yang sedang menonton pertempuran di sampingnya, yang hanya memiliki nafas kehalusan. Di matanya, Su Yang, yang hanya memiliki Qi Refining Realm, tidak menimbulkan ancaman baginya. Dan Su Yang hanya berdiri di sana dengan tenang sekarang, tanpa niat untuk mengambil bagian dalam pertarungan antara keduanya. Orang tua berjubah hitam ini, Su Yang telah menemukan keberadaannya sejak lama. Di awal rumah lelang Ling Bao, orang tak dikenal yang bersaing dengan Ling Qingshu untuk mendapatkan telur binatang awan adalah lelaki tua berjubah hitam ini. Setelah pelelangan, dia mengikuti Su Yang dan Ling Qingshu. Membunuh dan membakar sabuk emas juga umum di dunia spiritual. Jika Anda takut miskin, Anda membutuhkan rejeki nomplok untuk menopang dompet Anda. Belum lagi, Su Yang Ling Qingshu membeli telur dewa di rumah lelang Ling Bao. Mengenai telur dewa, lelaki tua berjubah hitam itu pernah melihat beberapa kata dari pintu klasik pintu guru, dan dia sangat senang dengan keajaiban telur dewa. Selain itu, di antara metode rahasia gurunya, terdapat juga metode menjarah inti telur dewa untuk digunakan sendiri. Dalam berbagai kondisi, lelaki tua berjubah hitam itu memilih untuk mengikuti keduanya, menunggu kesempatan untuk mencegat dan membunuh mereka. Dan Su Yang tidak peduli tentang jejak seorang biksu inti emas, jika dia benar-benar melakukan gerakan yang tidak dia sukai, dia akan dipenggal dengan tangannya. Putri kecilku, kamu, seorang kultivator yang baru saja menembus inti emas, dapat memegangnya begitu lama di tanganku. Pasti luar biasa datang ke pintu guru untuk mewarisi. Jika Anda memberi saya teknik kultivasi, saya akan mengampuni nyawa wajah putih kecil di belakang Anda. Bertempur melawan Ling Qingshu, lelaki tua berjubah hitam itu tidak dapat memenangkan Ling Qingshu untuk sementara waktu, dan bahkan ada kemungkinan bahwa Ling Qingshu dapat dibunuh oleh Ling Qingshu kapan saja. Meskipun kemungkinan ini kecil kemungkinannya, sesepuh jubah hitam masih berjaga-jaga, dan memikirkan tentang latihan yang telah dikembangkan Ling Qingshu. Jika Anda menginginkan latihan saya, itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan ini. Ling Qingshu menyentuh kedua jari pada pedang panjang itu, dan niat yang kuat meledak padanya. Saat mengayunkan pedang lagi, setiap ayunan pedang penuh dengan energi pedang. Orang tua berjubah hitam mengorbankan segel kecil dan berubah menjadi pertarungan besar di udara. Setelah memblokir energi pedang Ling Qingshu, dia menghancurkannya ke arah Ling Qingshu. Saat tembakan Ling Qingshu menjadi semakin ganas, lelaki tua berjubah hitam itu tidak lagi berpikir untuk menangkap tekniknya. Sekarang dia hanya ingin menyingkirkan Ling Qingshu, dan kemudian membantai anak laki-laki yang sedang menonton pertempuran di sebelahnya, dan menyelesaikan pembunuhan dan kelebihan stok. Mengenai serangan lelaki tua berjubah hitam itu, Ling Qingshu memiliki beberapa ketidakmampuan untuk menghadapinya. Tapi saat kedua belah pihak terus bertarung satu sama lain, dia menjadi lebih nyaman dengan mana inti emas di tubuhnya. Piton berkeliaran di sekitar Ling Qingshu, menggigit Ling Qingshu dari waktu ke waktu.
Pria tua berjubah hitam itu memegang Fang Xiaoyin di tangannya, menunggu kesempatan. Begitu Ling Qingshu memiliki cacat, dia berencana untuk melakukan pembunuhan dengan satu tembakan. Su yang menyaksikan pertandingan antara dua orang di sebelahnya, meskipun pertandingan antara keduanya tampak kasar bagi Su Yang, dia masih sangat puas dengan penampilan Ling Qingshu. Mampu terus memperbaiki kekurangannya sendiri setelah perkelahian terus-menerus, bakat Ling Qingshu juga dapat dianggap menengah dan atas di masa lalu Tian Lanzong. Wanita kecil, mati! Setelah sekian lama, lelaki tua berjubah hitam itu akhirnya menemukan cacat pada Ling Qingshu, dan dia mengorbankan segel kecil di tangannya. Ling Qingshu buru-buru mengangkat pedangnya untuk melawan, dan seluruh orang langsung mundur. Orang tua berjubah hitam itu bermaksud untuk memanfaatkan kemenangan, dan sekali lagi mengorbankan Xiaoyin dan menghancurkannya di Ling Qingshu. Ling Qingshu terbang keluar, mencoba menggunakan pedangnya lagi untuk melawan Xiaoyin terbang, tetapi sudah terlambat. Pria tua berjubah hitam itu menunjukkan senyum mengerikan di wajahnya saat ini. Di matanya, Ling Qingshu akan dipukuli menjadi daging oleh senjata ajaibnya di saat berikutnya. Wanita kecil, mati! Detik berikutnya, pria tua berjubah hitam itu tertegun, dan seseorang muncul di depan Ling Qingshu. Itu adalah pembudidaya Ki Refining Realm yang telah dia abaikan, tapi sekarang tiba-tiba muncul di depan Ling Qingshu. Di tangan wajah putih kecil dalam kondisi pemurnian, memegang sesuatu adalah senjata ajaib Xiaoyin. Pria tua berjubah hitam itu melebarkan matanya dan menatap Su Yang dengan ekspresi tidak percaya. Performanya oke, cukup bagus untuk Jin dan terakhir untuk bisa mencapai level ini di tahap akhir. Su Yang dengan santai kehilangan senjata ajaib Xiaoyin yang dia pegang, dan langsung menghilang di tempatnya. Ketika dia muncul kembali, Su Yang sudah muncul di sebelah lelaki tua berjubah hitam itu. Python raksasa memperhatikan jejak Su Yang, membuka baskom darahnya dan menyerang Su Yang. Su Yang tidak terlalu memperhatikan serangan ular Python raksasa ini, hanya mengangkat tangannya sedikit. Python raksasa berjubah hitam telah jatuh ke tangan Su Yang. Ini adalah kekuatan magis yang sangat terkenal oleh Sky Lanzong puluhan ribu tahun yang lalu. Dulu ada orang yang melonjak dari Sky Lanzong yang menggunakan kekuatan magis yang hebat ini untuk memenangkan bintang dan bulan untuk mengendalikan burung phoenix dan naga. Dan sekarang Su Yang menggunakan kekuatan magis semacam ini, meskipun dia tidak dapat mencapai titik kengerian semacam itu, tetapi mudah untuk memahami beberapa senjata sihir yang umum. Dengan meremas cepat, Python hitam berubah menjadi awan asap hitam di tangan Su Yang dan menghilang menjadi ketiadaan. Jika Anda ingin membunuh seseorang, Anda tidak melihat pada apa kebajikan Anda. Su Yang menembak lagi. Lelaki tua berjubah hitam itu hanya merasa bahwa inti emas di tubuhnya tidak terkendali, dan dia memiliki dorongan untuk keluar dari tubuhnya. Bagaimana ini mungkin? Orang tua berjubah hitam itu terkejut, kekuatan magis Su Yang benar-benar dapat mempengaruhi inti emas di tubuhnya, bagaimana dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Aku memberimu inti emas untuk mati jauh dari tubuhmu. 5 jari Su Yang membentuk cakar, dan lelaki tua berjubah hitam itu tidak bisa lagi menekan inti emas di dalam tubuhnya, inti emasnya langsung pecah dan jatuh ke tangan Su Yang. Inti emas diambil paksa oleh Su Yang, dan pria tua berjubah hitam itu langsung kehilangan nafas hidupnya. Binatang Yun, berdiri di bahu Su Yang, menelan inti emas yang diserahkan Su Yang, dan memuntahkan kabut awan seperti cegukan penuh.